Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Agasia Selvi Marcelo, NIM 202410102038, Program Studi Teknologi Informasi, Mata Kuliah Jaringan Komputer Kelas D. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and broadcast domain. Yang kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Yang ketiga, faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Untuk yang pertama, akan saya terangkan terlebih dahulu apa itu collision domain dan broadcast domain. Jadi, collision domain adalah kumpulan dari perangkat lokal area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Jadi, proses collision ini pun hanya akan terjadi pada hub yang berprinsip jika salah satu PC akan mengirim data ke PC yang lain dan terdapat PPC lain yang akan mengirimkan data pula, maka akan terjadi collision. Collision ini juga dapat terjadi di jaringan wireless atau Wi-Fi. Untuk broadcast domain sendiri adalah secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen broadcast domain adalah divisi logika dalam jaringan komputer, di mana semua host dan node atau perangkat dapat menjangkaunya atau terhubung dengan host dan node yang lainnya melalui broadcast pada layar data link. Broadcast domain ini dapat berada pada segmen jaringan yang sama maupun berbeda. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan menentukan collision domain pada jaringan ini. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan tersebut, maka satu hub dihitung sebagai satu collision domain, satu port switch atau router dihitung satu collision domain. Jadi langsung saja kita lingkari untuk collision domain. Sebentar. Baik. Untuk hub sendiri, di sini terdapat dua hub. Kemudian untuk satu port switch atau router, kita akan lingkari. Ya. Jadi untuk collision domain sendiri di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk total collision domain pada jaringan ini adalah 9 collision domain. Untuk selanjutnya adalah broadcast domain. Untuk broadcast domain sendiri bisa kita simpulkan bahwa untuk satu port pada satu router terdiri dari satu broadcast domain dan satu switch terdiri dari satu broadcast domain dan satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Oke. Jadi untuk broadcast domain sendiri di sini terdapat 1, 2, dan 3. Jadi pada jaringan ini terdapat 3 broadcast domain. Selanjutnya, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berikan keterangan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing topologi. Baik.
Untuk di sini, menurut saya terdapat dua topologi. Jadi untuk yang pertama adalah topologi bus. Jadi untuk yang di atas ini adalah topologi bus. Oke. Oke. Jadi untuk yang di atas adalah jenis topologi bus. Dan yang kedua adalah jenis topologi star. Oke. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk yang kuning adalah jenis topologi bus, dan untuk yang lingkaran merah adalah jenis topologi star. Begitu juga dengan yang di sebelah kanannya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari topologi bus sendiri adalah, untuk kelebihannya adalah, satu, lumayan sederhana. Yang kedua adalah apabila ingin menambahkan server baru, lumayan mudah karena pemasangannya tidak memutus keseluruhan jaringan, sehingga tidak mengganggu server yang lain. Yang ketiga adalah hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena cuma menggunakan satu kabel utama. Untuk kekurangannya sendiri adalah, satu, bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga mengalami gangguan. Yang kedua, jalur lalu lintas lumayan padat karena bolak-balik. Yang ketiga, apabila jarak jauh diperlukan repeater. Yang keempat, susah melacak tempat trouble. Yang kelima, jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan lalu lintas akan menurun. Untuk topologi star, kelebihannya adalah, satu, tingkat keamanan tergolong tinggi. Dua, mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan atau fleksibel. Tiga, apabila ada error mudah untuk dideteksi. Yang keempat, paling fleksibel di antara topologi. Nomor 4 adalah paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lainnya. 5, kemudahan dalam mengontrol karena sistemnya yang terpusat. Untuk kekurangannya sendiri adalah, satu, apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. Nomor 2, lumayan boros dalam penggunaan kabel. Nomor 3, hub sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagi jaringan. Yang keempat, tergantung spesifikasi hubnya. Apabila rendah, maka performa sistem jaringan. Nomor 4, tergantung spesifikasi hubnya. Apabila rendah, maka performa sistem jaringan juga rendah. Yang kelima, biaya mahal. Oke. Untuk yang ketiga adalah faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi, faktor-faktor dalam pemilihan topologi yang pertama adalah biaya. Estimasi biaya pembangunan topologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, kecepatan. Sesuaikan dengan kecepatan akses data yang diinginkan. Nomor 3, konektivitas. Menggambarkan cara akses pada topologi yang ingin diterapkan. Nomor 4, skalabilitas. Menggambarkan sebesar apa jaringan yang diterapkan. Nomor 5, lingkungan. Sesuaikan dengan lingkungan seperti listrik, backup data, sistem, dan lainnya. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.